Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan sekarang saya duduk di bangku semester 5, kelas D. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Etika Dakwah. Oke, untuk yang pertama, yang ingin saya bahas yaitu mengenai kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai demi tercapainya profesionalisme dalam berdakwah. Nah, menarik nih pertanyaannya. Jawab. Oke, kompetensi yang dimiliki seorang dai menjadi kunci profesionalisme dalam berdakwah. Dalam kompetensi ini berkaitan dengan kode etik dakwah yang berfungsi sebagai panduan moral dan standar profesional. Kode etik tersebut terdiri dari kategori umum dan khusus, disesuaikan dengan profesi dakwah. Nah, dalam kode etik umum, seorang dai diharapkan dapat menjaga keselarasan antara ucapan dan tindakan. Nah, maka dari itu, menjadi teladan bagi masyarakat, ia harus juga mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak tanpa menyinggung isu sensitif terkait akidah. Selain itu juga penghormatan terhadap keyakinan orang lain sangat ditekankan. Seorang dai tidak boleh mencela keyakinan non-muslim, serta wajib menghindari diskriminasi, menjaga kesetaraan, dan memilih lingkungan positif untuk menjaga citranya sebagai figur panutan. Nah, kemudian kejujuran juga menjadi aspek utama di mana seorang dai hanya menyampaikan informasi yang benar dan dia pahami. Selain itu, kode etik juga khusus mencakup keterampilan yang spesifik sesuai dengan bidang profesi. Seperti mubalik, yang dituntut memahami materi dakwah secara mendalam dan menyampaikan dakwah retorika yang menarik. Nah, hal ini juga penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyampaian ajaran agama. Seorang dai juga wajib menjunjung akhlak mulia, tidak diskriminatif, dan juga konsisten antara kata dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya. Ia harus menghindari tuntutan imbalan yang berlebihan agar dakwah tetap murni. Nah, jadi banyak ya, jadi tidak ada patokan harga dalam ini. Dalam menjadi dai itu tidak ada patokan harga harus misalkan sejam 50 juta. Nah, itu tidak ada. Karena apa? Karena didasari dengan niat ikhlas. Nah, seperti itu. Oke, dan penggunaan humor yang bijaksana menjadi bagian penting dalam dakwah. Kenapa? Karena berfungsi sebagai selingan tanpa mengurangi esensi pesan. Jadi humor itu seperti kayak kalau misalkan kita lihat nih mad'unya atau misalkan kayak si penontonnya itu mulai bosan, nah kita baru selingi humor. Supaya apa? Supaya nanti kita tuh tidak fokus untuk menyampaikan materi doang, tetapi kita diselingi humor. Tapi ingat, humor juga ada batasan. Jadi seperti humor tidak bisa mencela seorang ataupun humor tidak menyudutkan seorang. Nah, seperti itu. Kemudian ia juga harus menjunjung akhlakul karimah, tidak diskriminatif, dan tetap konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya. Mubalik harus menghindari meminta imbalan yang berlebihan. Nah, seperti itu. Kemudian kompensasi ini itu dilengkapi dengan etika tambahan seperti penggunaan humor yang tepat dalam dakwah. Nah, tadinya yang sudah saya jelaskan, seperti itu. Oke, dengan mengenai kompetensi-kompetensi ini, seorang dai tidak hanya akan mampu menyampaikan pesan dakwah dengan baik, tetapi juga menjaga citranya sebagai figur teladan yang dihormati masyarakat. Nah, oke, itu untuk jawaban yang pertama. Dan kemudian kita akan lanjut dengan jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 itu tentang mengenai ekstremisme Islam yang mengarah pada radikalisme serta penjelasan tentang pemahaman Islam moderat. Ekstremisme ini berasal dari kata ekstrim yang berarti paling keras atau fanatik, sedangkan ekstremisme ini berarti perbuatan yang melewati batas. Jadi ekstremisme adalah pandangan atau tindakan yang sangat jauh dari norma moderasi. Nah, dalam konteks dakwah Islam, ekstremisme ini juga mengacu pada penyampaian ajaran agama Islam secara kaku, tidak toleran, dan cenderung memaksakan pandangan kepada orang lain. Penyebab ekstremisme ini adalah mempelajari Islam secara parsial dan tidak komprehensif,
Jadi cuma setengah doang gini, tidak mendalam seperti itu. Kemudian menentukan nas dengan metode yang kaku, tidak juga berusaha memahami apa yang dimaksud tujuan suatu ayat atau hadis terlebih dahulu. Tidak peduli perubahan zaman, tidak memahami Al-Quran serta hadis apa adanya, ataupun secara harfiah ataupun tekstual, dan juga bukan kontekstual. Nah, seperti itu ya. Jadi ekstremisme itu sangat bahaya teman-teman, karena dia cuma kayak memandang suatu zaman itu tidak berubah. Jadi kalau zamannya itu ya itu gini. Jadi dia tidak seperti menyesuaikan zaman. Harusnya kan kalau misalkan kita sebagai dai profesional ya, itu menyesuaikan zaman. Kalau misalkan zamannya seperti zaman modern, berarti kita juga harus menyesuaikan zaman modern. Tetapi ingat, dengan landasan Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu. Kemudian juga ciri khas ekstremisme adalah fanatisme. Nah, fanatisme sempit yang menganggap bahwa satu pandangan benar, sedangkan lainnya itu salah. Ketika ekstremisme berkembang, ia dapat memicu radikalisme yang berujung pada kekerasan dan pengabaian nilai-nilai kemanusiaan. Tantangan ini dapat diatasi dengan pendekatan Islam moderat yang menekankan toleransi, keseimbangan, dan dialog sebagai solusi utama. Nah, kemudian ekstremisme ini juga mengaruh pada radikalisme. Kenapa? Karena sifat dasar dari ekstremisme itu sendiri yang mendorong sikap fanatik, kaku, dan intoleran terhadap perbedaan. Nah, seperti kalau misalkan ada perbedaan kayak misalkan perbedaan tentang antara gerakan sholat, misalkan itu, wah dicap misalkan ini salah, tidak seperti itu harusnya. Tapi kita harus tahu kalau misalkan orang itu memakai mazhab mana, misalkan tentang kitab mana, nah seperti itu. Jadi tidak boleh langsung menyalahkan seorang yang tidak sama dengan kita. Nah, itu seperti itu. Oke, kemudian sebagai respons terhadap tantangan ini, konsep Islam moderat hadir sebagai solusi yang menekankan toleransi, keseimbangan, dan inklusivitas. Islam moderat atau wasatiyah menganjurkan para dai untuk menyampaikan ajaran agama dengan cara yang bijak, penuh hikmah, dan mempromosikan nilai-nilai kasih sayang. Pendekatan ini menolak segala bentuk kekerasan dan menyerukan dialog sebagai cara utama untuk menghadapi perbedaan. Dalam Islam moderat, perbedaan bukanlah ancaman melainkan rahmat yang memperkaya keberagaman manusia. Media sosial yang sering disalahgunakan oleh kelompok ekstremisme untuk menyebabkan kebencian juga perlu diawasi agar hanya digunakan untuk menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi. Nah, seperti itu. Kemudian, Islam moderat juga tidak hanya relevan sebagai solusi untuk mencegah radikalisme, tetapi juga sebagai cara untuk memperbaiki citra Islam di mata dunia. Dengan pendekatan yang mengutamakan harmoni sosial, Islam dapat ditampilkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Dakwah yang moderat mampu menciptakan masyarakat yang damai, bersatu, dan saling menghormati sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Itu untuk jawaban yang kedua. Lanjut kita jawaban yang ketiga. Yang ketiga itu mengenai tentang persoalan tentang tarif dalam berdakwah. Nah, ini semakin berkembang di Indonesia. Dan juga dalam perspektif ini ya, banyak yang berpendapat ketika dakwah dikaitkan dengan penghasilan, ada risiko esensinya berubah dari kewajiban menjadi sekedar profesi ataupun sumber pendapatan. Nah, hal ini juga mengalihkan fokus dakwah dari tujuan utamanya untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat dan mencari ridhonya gitu. Nah, ini bahkan banyak sekali ya kayak tarif-tarif itu, ya Allah. Nah, saya berpendapat nih teman-teman, bahwa kalau misalkan persoalan ini harus dikembalikan kepada diri sendiri. Karena kalau misalkan dai, yaitu dengan memastikan niat berdakwah tetap sebagai kewajiban yang timbul dari hati, bukan sebagai cara untuk meraih keuntungan duniawi. Niat tulus untuk berbagi ilmu agama harus tetap menjadi landasan meskipun para dai memperoleh penghasilan dari aktivitas dakwah. Nah, penghasilan tersebut seharusnya dipandang sebagai rezeki tambahan yang tidak mengubah tujuan utama dari kegiatan dakwah yang dilakukan. Selain itu, penting dari para dai untuk memisahkan antara dakwah sebagai kewajiban dan aspek profesional dalam berdakwah. Nah, ketika berdakwah dalam konteks yang lebih profesional, seperti menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, maka para dai perlu memastikan bahwa esensi dakwah tetap terjaga. Sebagai misi ibadah, penghargaan ataupun honorium gitu ya, honor yang diterima seharusnya itu dipandang dengan imbalan,
untuk waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan, serta bukan sebagai tujuan utama dalam berdakwah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita dikasih, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak dikasih, nggak apa-apa. Tapi kita tidak boleh mematok harga seberapa kita sejam, misalkan sejam berapa juta, misalnya itu udah boleh, teman-teman. Ya, kalau misalkan kita dikasih ya terima. Kalau misalkan tidak dikasih ya tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi saat menjelaskan pada khalayak bahwa honor ataupun penghargaan yang diterima dipakai untuk mendukung kelancaran aktivitas dakwah seperti biasa, seperti biaya penjualan ataupun seperti operasional lainnya. Namun, yang lebih penting adalah menjamin bahwa kegiatan dakwah yang dilaksanakan tetap sederhana dan tidak terkesan komersial. Sebagai seorang pendakwah, para dai juga menyisihkan sebagian dari pendapatan yang didapatkan untuk kegiatan sosial dan dakwah lainnya. Oke. Hal ini juga diharapkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dakwah tidak hanya memiliki manfaat bagi diri sendiri, melainkan juga bagi orang banyak. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk poin ketiga. Dan sekarang kita akan membahas tentang poin keempat. Nah, humor dalam dakwah. Nah, humor dalam dakwah dapat menarik perhatian audiens, tetapi harus diterapkan secara bijak agar tidak mengurangi nilai pesan. Humor sebaiknya kita terapkan dengan hati-hati dan tetap menghormati etika serta ajaran Islam. Terdapat salah satu batasan yang paling penting, bahwa humor tidak boleh mencakup penghinaan, sindiran, ataupun merendahkan martabat pihak tertentu. Tujuan dakwah dilakukan adalah untuk mengajak orang menuju kebaikan, bukan untuk menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, humor yang merendahkan orang, merendahkan kelompok, merendahkan agama lain, itu perlu dihindari, teman-teman. Di samping itu, humor juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, bercanda dengan merendahkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, maka tidaklah pantas dan tidak boleh itu. Hal ini juga patut diperhatikan. Karena kenapa? Karena emang kalau misalkan kita humor itu sekedar kayak misalkan untuk menarik kembali fokus para mad'u, itu tidak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita merendahkan Al-Quran, merendahkan hadis, itu tidak boleh. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan itu dilarang agama juga, dan dilarang kita sebagai dai seperti itu. Kemudian, hal lain yang patut diperhatikan adalah menjaga kesopanan dan penyampaian humor. Candaan yang vulgar ataupun bernuansa pornografi tidak hanya merusak reputasi dakwah, tapi juga tidak sesuai dengan etika Islam. Humor sebaiknya tetap santun, sopan, dan relevan dengan tema yang sedang disimpulkan. Nah, seperti kayak yang sudah viral ya, kayak misalkan seorang ustadz atau seorang dai yang dia emang niatnya humor, tapi yang di banyak dakwah itu seperti ada yang viral waktu itu tukang es teh, terus ya dijual lah titik-titik gitu ya. Jangan sampai kita sebut kata-kata yang kasar itu bagi dia yang ngomong itu sebuah humor, tapi bagi kita yang mendengarnya itu seperti sebuah hinaan. Bayangkan kalau misalkan orang tua kita di sana, orang tua kita lagi jualan, tiba-tiba dikatain sama seorang dai profesional, bahkan terkenal gitu. Gimana rasa sakitnya? Bahkan kayak misalkan ya kata dia humor, ya bagi kita tidak gitu. Karena kenapa? Karena kita wajib namanya menjaga perkataan kita. Nah, seperti itu. Oke. Itu jawaban nomor 4, teman-teman, dan kita akan menjawab nomor 5. Oke, kemudian Ustadz Abdul Somad adalah, atau yang akrab dengan UAS, adalah salah satu dai kondang di Indonesia yang dikenal dengan gaya berdakwahnya yang khas. Lahir di Asahan, Sumatera Utara. Ustadz Abdul Somad juga tumbuh di lingkungan yang religius dan menekuni pendidikan Islam sejak usia muda. Nah, kepakarannya dalam ilmu agama semakin terasah setelah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan Darul Hadis Maroko, yang memberinya wawasan luas tentang syariat Islam, hadis serta tafsir Al-Quran. Gaya dakwah Ustadz Abdul Somad memadukan keilmuan yang mendalam serta penyampaian yang sederhana dan lugas. Oke. Sehingga pesan-pesan agama yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh berbagai macam lapisan masyarakat, dari yang tua, muda, sampai dewasa itu masih terima gitu. Karena kenapa? Karena dalam setiap ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu kerap menyisipkan humor agar membuat suasana itu menjadi lebih hidup kembali. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ustadz Abdul Somad itu humornya tidak mencela, teman-teman, tetapi
ya apa ya, dia tuh kayak misalkan mencairkan suasana itu dengan ya gaya gaya lagam dia seperti itu, tidak mencela, tidak mencela seorang, tidak mencela sebuah kelompok, tapi seperti itu. Nah, oke. Tidak hanya itu teman-teman, ia juga sering mengangkat isu-isu kekinian baik dari segi sosial, budaya maupun politik, dan mengaitkannya dengan nilai Islam, menjadikan dakwahnya relevan dengan konteks zaman. Selain memiliki retorika yang kuat, Ustadz Abdul Somad juga dikenal sebagai kecapakannya menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah secara spontan dengan penyampaian yang sertai referensi kitab kuning ataupun literatur klasik Islam yang menunjukkan penguasaan Islam yang mendalam namun tetap membumi dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Ustadz Abu Somad juga sering menekankan pentingnya persatuan umat Islam, ketaatan kepada Allah, dan pemahaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehadirannya di berbagai platform digital seperti YouTube, media sosial, turut memperluas jangkauan dakwahnya melalui melalui media sosial ini. Ia menjangkau generasi muda, generasi tua, dan juga generasi dewasa. Dalam setiap ceramah, ia senantiasa menyampaikan pesan-pesan yang membangun, memberikan inspirasi, dan membangkitkan semangat untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berkontribusi dalam membangun etika dakwah dengan berpartisipasi aktif untuk dalam diskusi dalam mata kuliah etika dakwah sebagai presentator ataupun sebagai yang mendengarkan. Nah, khususnya ketika berada dalam kampus, saya terlibat dalam diskusi yang dilakukan. Itu di kelas, tentunya juga saya mendengarkan pemateri-pemateri teman-teman saya yang menyampaikan tentang materi-materi etika dakwah, seperti itu. Selain itu juga saya mengamalkan ilmu etika dakwah dalam kegiatan khutbah Jumat yang saya sampaikan kepada jamaah. Salah satunya juga saya terapkan yaitu tentang moralitas dan akhlak dai, di mana seorang dai harus mempentingkan akhlaknya. Kenapa? Karena dai itu sekarang hanya bisa menyampaikan materi, tetapi tidak mengamalkan untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tadi ada kata saya yang salah ucap, mohon dimaafkan. Unzur makola wa tanzur makola. Lihat apa yang saya katakan dan jangan lihat apa yang saya katakan juga. Katakan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.